wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vanessa, di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Alium Mahfud selaku penyuluh agama Islam Kabupaten Blitar. Nah, pada podcast kita kali ini kita mengangkat sebuah tema, yakni adalah menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan rasa syukur dan penuh kegembiraan. Nah, mungkin dari kita itu masih banyak ya yang menyambut Hari Raya dengan rasa, be aja lah gitu. Nah, tapi asal kalian tahu, Hari Raya Idul Fitri itu mungkin hari yang sangat berharga banget loh. Nah, makanya ada satu hal yang mungkin masih belum kita ketahui bersama. Marilah kita dengarkan ulasan berikut ini. Terima kasih. Memang Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari bahagia, hari kemenangan bagi kita umat Islam yang telah 1 bulan melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan tadarus dan lain sebagainya. Maka ketika masuk pada Hari Raya Idul Fitri, masuk waktu maghrib kita takbiran, kita harus memperlihatkan rasa bahagia, rasa syukur. Jangan sampai di hari raya itu ada umat Islam yang cemberut. Jangan ada umat Islam yang sedih, susah. Semuanya harus bahagia. Karena apa? Karena pada hari raya Idul Fitri itu kita oleh Allah diampuni dosanya. Meskipun dosa kita itu banyak, tapi kalau kita di bulan Ramadan mau berpuasa dengan baik, mau bertadarus, mau qiyamul lail, insya Allah kita masuk pada hari raya Idul Fitri, kita akan bersih dari dosa sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Seperti itu. Dalam kitab Asyam itu dijelaskan begini. Saya tak bacakan kitabnya ya Pak ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kana yaumu Idul Fitri waqafatil malaikatu ala abwabit turuq." Ketika hari raya Idul Fitri paginya itu Mbak, itu malaikat itu berdiri di lorong-lorong jalan. Di perempatan ada, di pertigaan ada, di depan rumah kita ada, malaikat dampiak semua di situ. Fanadu ughdu ya ma'syaral muslimin ila rabbil karim, ila rabbin karim. Kemudian malaikat itu berseru, wahai umat Islam, berangkatlah menuju Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yamunnu bil khairi summa yusibu alaihil jazila. Allah akan memberimu kebaikan dan memberi kamu pahala yang sangat besar. Laqad umirtum bi qiyamil laili faqumtum wa umirtum bi siyamin nahari fasumtum wa ata'tum rabbakum faqbidu jawaizakum. Pada hari itu, pada hari Ramadan, kamu diperintah puasa, kamu taat. Kamu diperintah untuk sholat malam, kamu juga taat. Maka pada hari ini Allah akan memberi gaji atas apa yang kamu kerjakan selama ini. Fa idza shallu ay sholatal idi nada munadin ala inna rabbakum qad ghafara lakum. Ketika orang-orang itu sudah selesai sholat, ada suara yang menggelegar di langit, cuma kita nggak dengar. Itu berkata begini, ingat sesungguhnya Tuhanmu telah mengampuni kamu semua. Jadi kalau kita diampuni oleh Tuhan, kita kan harus bahagia. Masa kita diampuni susah, kan nggak etis. Farji'ur rasyidin ila rihalikum, pulanglah kamu ke rumah kamu semua dalam keadaan bahagia. Fahuwa yaumul jaizah, hari raya Idul Fitri itu adalah hari jaizah, hari pembalasan amal kebaikan. Wa yusamma dzalikal yaumu fis samai yaumal jaizah, hari raya Idul Fitri itu di langit diberi nama yaumul jaizah, atau hari pembalasan atau hari gajian pahala. Itu alasan mengapa kita harus berbahagia. Kemudian kebahagiaan kita itu harus kita izharkan, kita perlihatkan. Misal pada hari Idul Fitri kita pakaiannya baru, sarungnya baru, celananya baru, kendaraannya baru. Yang penting istrinya jangan yang baru. Yang penting itu. Jadi jangan sampai ada kesan kita itu dalam keadaan bersedih. Itu alasan mengapa Idul Fitri harus bahagia. Apakah meminta maaf itu harus
harus di hari raya itu, Pak? Iya ya. Ya nanti saya jawab ya. Ini saya menjelaskan dulu tentang kesunahan untuk takbir. Ya. Kemudian sebagai bentuk rasa takzim kita, bahagia kita karena kita sudah diampuni oleh Allah, kita disunahkan wa yukabbiru nadban kullun min dzakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin fil manazil wat turuqi wal masajid wal aswaq. Disunatkan bagi kita umat Islam itu bertakbir, baik kita itu di rumah atau kita di jalan ketika bepergian atau kita berada di pasar atau dimanapun, kita disunahkan untuk takbiran, untuk memperlihatkan kita itu mengagungkan Allah. Mulai kapan? Min ghurubi syamsi min lailatil aidi ila ayadkhulal imamu fis sholati, ay sholati idul fitri. Mulai matahari terbenam waktu maghrib Idul Fitri itu sampai nanti imam masuk ke mihrab, ke pengimaman, mulai mengimami sholat, mulai itu sudah tidak disunahkan takbiran. Maka terkadang saya itu juga merasa aneh, hari raya Idul Fitri paginya, zuhurnya ada yang takbiran, ujian pada takbiran, itu sudah gak sunnah, sudah offset gitu. Jadi kita agungkan Allah dengan bertakbir. Cuma bagi perempuan sebaiknya kalau takbir gak usah pakai pengeras, takbir di rumah atau di halaman rumah. Kalau perempuan jangan jalan-jalan di jalan raya pakai speaker, itu sebaiknya tidak usah, itu kurang bagus. Biar yang cowok saja yang di jalan-jalan. Kemudian untuk ibu-ibu, mbak-mbak, apalagi yang masih cantik-cantik, itu kalau pagi menghadiri sholat Idul Fitri itu jangan macak yang menor lah, pakaian yang sederhana, yang tidak berkesan mewah, jangan bersolek yang aduhai atau bagaimana, jangan pakai wangen-wangen. Karena apa? Di dalam kitab Fathul Qarib itu dijelaskan, amal ajuzu fatahdurul aida fi siyabi baitiha bilatibin. Perempuan yang sudah tua, mbok rondo yang sudah tua, itu pun kalau mau berangkat ke masjid untuk sholat Id itu disuruh memakai pakaian yang biasanya dipakai hari-harian di rumah. Kalau di rumah pakai pakaian yang biasa, nanti kita ke masjid ya pakai itu. Itu pun disyaratkan bilatibin, tanpa memakai wangian. Sekarang kalau nenek saja disuruh seperti itu, berarti kalau yang masih mak-mak, masih mbak-mbak yang masih cantik-cantik, itu malah harus lebih sederhana lagi. Nah itu uraian tentang alasan mengapa Idul Fitri kita harus bahagia, harus senang. Ya. Kemudian pertanyaan tadi apa tadi? Apakah meminta maaf itu harus diwajibkan pada saat hari raya Idul Fitri? Apakah nggak bisa di lain hari? Oh begitu ya. Begini, memang budaya kita, khususnya orang Indonesia, khususnya Jawa Timur, khususnya di Blitar, itu orang minta maaf itu biasanya kan nunggu hari raya. Sebenarnya aturan yang baku, aturan umum, meminta maaf itu ya segera. Kalau kita punya salah kepada orang lain, cepat minta maaf, jangan ditunda-tunda bulan depan atau bulan depannya lagi, karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Kalau kita tunda, besok Syawal saja hari raya, ya kalau umur kita sampai Syawal, kalau enggak, nah itu kan repot. Maka hukum baku, aturan baku dari agama meminta maaf itu adalah segera. Adapun budaya di Indonesia, di Jawa khususnya, meminta maaf di bulan Syawal itu bagus, tapi jangan sampai punya anggapan bahwa kalau enggak hari raya itu enggak disunahkan minta maaf. Itu enggak betul. Itu. Selanjutnya, bagaimana jika kita minta maaf, namun orang yang kita minta maaf itu tidak mau memaafkan kita? Ya. Memang ya di satu sisi kita diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah untuk meminta maaf apabila kita punya salah. Ya cuma terkadang orang yang kita mintai maaf itu hatinya masih keras, mungkin masih sakit hati. Kemudian dia bilang, sampai hari kiamat saya tidak akan memaafkan kamu, sampai turun 7 saya tidak akan memaafkan kamu. Itu bagaimana? Ya gak apa-apa, yang penting kita diperintah untuk meminta maaf, kita meminta. Nanti urusan dia memaafkan atau tidak itu kan urusan lain. Kalau dia sudah dimintai maaf gak mau, ya sudah, gak apa-apa. Karena dalam sebuah dawuhnya ulama itu ada penjelasan, wa yadhuru annahu law sholaha ahaduhuma al-akhara falam yakbal hufiradil musolih. Apabila ada dua orang yang saling bersatu, kemudian yang satunya ini sudah
meminta maaf, sudah dengan besar hati hadir ke rumahnya, meminta ridhonya, tapi yang satu ini tetap ngotot tidak mau memaafkan, maka Allah akan memaafkan orang yang berbuat kebaikan meminta maaf, dan Allah tidak akan memaafkan orang yang tidak mau memaafkan saudaranya. Jadi nggak usah takut, kita nggak dimaafkan nggak apa-apalah, nanti Allah akan memaafkan kita. Justru orang yang tidak mau memaafkan itu akan diadab oleh Allah. Jadi hari raya ini kita gunakan sebaik-baiknya sebagai momentum. Kita sudah bersih dosa kita dengan Allah, kita juga membersihkan dosa kita sesama manusia dengan meminta maaf kepada saudara, teman, handai taulan dan lain sebagainya. Namun Pak, apakah ada perbedaan sebuah hukum antara kita meminta maaf di saat hari biasa dengan hari raya Idul Fitri? Tidak ada, sama hukumnya wajib. Jadi meminta maaf apabila kita itu bersalah kepada orang lain itu hukumnya wajib, baik itu di hari raya atau di luar hari raya. Karena bagi orang yang mau tobat, ya, syaratnya orang tobat satu itu harus, kalau hukum sesuai dengan aturan syariat, kalau sesuatu itu hak adami sesama manusia, maka harus menyelesaikan dulu. Kalau kita pernah mencaci orang, pernah menyakiti hati orang, kalau kita ingin tobat, kita nggak cukup istighfar kepada Allah, tapi kita juga wajib meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Jadi hukum di hari raya dan di luar hari raya sama-sama wajib. Baik, alhamdulillah, semoga podcast kita pada kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pemirsa, agar lebih sadar lagi lah bagaimana cara kita menyikapi menyambut hari raya dengan rasa syukur dan kegembiraan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.